pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Nadine Nawafi dengan NRP 2504036 selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kepekaan Budaya dalam Berbahasa, Kerangka Praktis bagi Pekerja Sosial dalam Intervensi Komunikasi Adat. Sebelum memulai presentasi, saya ingin bertanya, pernahkah kalian berniat untuk membantu seseorang, tetapi kata-kata yang kalian gunakan justru malah membuat orang tersebut merasa tidak nyaman? Atau mungkin, pernahkah kalian menyampaikan sebuah pesan sederhana, namun justru disalahpahami karena perbedaan budaya dan salah satu tantangan yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Indonesia, sebuah negara multikultural yang memiliki beragam budaya, etnis, adat, dan tentunya adalah bahasa. Ini adalah kekuatan, tetapi juga menjadi tantangan sosial bagi kita, khususnya pekerja sosial. Dalam pekerjaan sosial, tantangan terbesar muncul ketika perbedaan budaya sering menghambat komunikasi. Seringkali niat baik intervensi terhalang oleh kesalahpahaman makna. Oleh karena itu, pekerja sosial harus dibekali kepekaan budaya. Tujuannya jelas, agar pekerja sosial dapat menyesuaikan diri dan membangun kepercayaan, serta menjadikan diri kita sebagai jembatan. Sebagai informasi, penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pendekatannya menggunakan studi literatur atau library search. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan konsep kepekaan budaya serta penerapannya. Oke, jadi bahasa adalah cerminan budaya, sehingga kepekaan dalam memilih kata sangat penting untuk menjaga keharmonisan komunikasi. Seperti dalam bahasa Jawa, pemilihan tingkat tutur menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Penelitian juga, contohnya di Pasar Geger Kalong, Bandung, juga menunjukkan bahwa penjual menyesuaikan bahasa Sunda asal pembeli untuk menciptakan interaksi yang efektif. Singkatnya, memahami konteks budaya membuat bahasa menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat multikultural. Nah, bagian selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, yaitu panduan praktis di lapangan. Di sini kami sudah merangkum 4 langkah simpel agar pekerja sosial bisa menerapkan kepekaan budaya secara efektif. Yang pertama tuh jadi detektif budaya, atau bisa disebut dengan mengamati bahasa ataupun budaya. Sebelum mulai intervensi, lakukan observasi dulu nih, kenali simbol, istilah lokal dan kebiasaan komunikasi mereka. Ini membantu kita untuk memahami nilai yang mereka jaga. Selanjutnya itu nomor 2, yaitu ngobrol dua arah atau bisa disebut dengan dialog partisipatif. Hindari komunikasi satu arah. Bangun obrolan setara dengan komunikasi dan tokoh adat agar mereka merasa dilibatkan. Pendekatan ini membuat intervensi lebih mudah diterima. Selanjutnya itu yang ketiga, sesuaikan body language dan gaya bicara atau bisa disebut dengan simbol nonverbal. Apa sih itu simbol nonverbal? Nah, perhatikan isyarat nonverbal seperti posisi duduk kita, gestur kita, dan juga kontak mata kita. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka, menunjukkan rasa hormat dan mencegah kesalahpahaman. Nah, yang terakhir nih, keempat, refleksi diri atau bisa disebut dengan self correction. Tinjau kembali nilai dan bias pribadi untuk menghindari etnosentrisme. Sikap rendah hati membantu kita menjadi jembatan yang efektif antara budaya. Dengan mengikuti 4 langkah ini, komunikasi akan lebih lancar, efektif, dan tetap menghormati konteks budaya. Dalam penerapannya, kepekaan budaya tidak selalu mudah.
Tantangan yang sering muncul meliputi perbedaan cara pandang dan bahasa yang memicu salah paham. Kurangnya pelatihan komunikasi lintas budaya serta sikap enggan masyarakat terhadap penggunaan bahasa formal. Namun, manfaatnya jauh lebih besar. Kepekaan budaya memperlancar intervensi sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan membantu pekerja sosial menjadi penghubung antara program sosial dan nilai-nilai lokal. Penggunaan bahasa yang peka budaya juga menjadi bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Pada akhirnya, komunikasi menjadi lebih efektif, inklusif, dan selaras dengan karakter budaya setempat. Kesimpulannya, sebagai pekerja sosial, kita harus memiliki kepekaan budaya, terutama dalam berkomunikasi, karena ini akan mempermudah komunikasi menjadi lebih efektif. Kemudian, pekerja sosial juga dapat melakukan intervensi secara lebih bermakna dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini juga menjadi penghubung antara program sosial dengan nilai-nilai luhur di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir video. Hidup karya tulis ilmiah. Hidup karya tulis ilmiah. Hidup saudara-saudara. Hidup saudara-saudara. Hidup Pak Wilky. Hidup